Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin ibni Abdillah alladzi arsala ilaina bisyari'atil islamiyah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-sabiqil khalqi nur wa rahmatan lil alamin zuhur adada man madha min khalqika wa man baqi wa man sa'ida minhum wa man syaqi. Salatan tastawriqul adl wa tuhitu bil hadr. Salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la injuba. Salatan daimatan bidawamik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman misla dhalik. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus ingkang kawula hormati Bapak Lurah Waru, Bapak Kepala Desa Bangun Mulia yang sekaligus merupakan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Waru, Ketua MWCNU Kecamatan Waru yang kami hormati, serta anggota Dewan dari fraksi PKB yang kami hormati, Ketua Komunitas Forum RT sekaligus Ketua RT 09, juga panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Langgar Al-Ihsan RT 09 Kelurahan Waru yang kami banggakan, kawan-kawan Ansor Banser Kecamatan Waru, hadirin wal hadirat nahdiyin wal nahdiyat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan karunia nikmatnya tanpa pandang bulu apakah kita hambanya yang soleh, apakah kita hambanya yang senantiasa menentang perintah-perintahnya, apakah kita baik, apakah kita buruk. Secara keseluruhan senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan karunia yang terus-menerus dicurahkan kepada kita, menyadarkan kita untuk kembali mengingat Allah, kembali menjalani apa yang menjadi perintah Allah, yang oleh karenanya mudah-mudahan pintu rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan selalu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita hatur persembahkan kehadirat junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga pewarisnya minal ulama wal aulia,
yang telah membimbing kita, mengarahkan kita, mengeluarkan kita minal zulumati ilan nur, dari kegelapan hati, kegelapan perilaku, kegelapan kesadaran, menuju cahaya hidayah, menuju sinar kebenaran, menuju jalan-jalan keselamatan. Mudah-mudahan sholawat ini juga berlaku untuk kita semuanya, umatnya, keluarga kulo, keluarga panjenengan, keturunan kulo, keturunan panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang termaktub di spanduk belakang tidak lain tidak bukan merupakan satu wujud ekspresi rasa cinta kita, rasa butuh kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada karunia yang maha besar, tidak ada anugerah yang luar biasa kecuali ketika diciptakan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada momen-momen tertentu di mana kita bahagia. Ada saat-saat tertentu di mana kita merasa gembira. Saat-saat itu adalah ketika kita menerima, mendapatkan karunia, keberuntungan, ataupun apa saja yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang PNS tiap terima gaji pasti benar. Yang petani tiap panen pasti benar. Yang pedagang tiap mendapatkan laba pasti gembira. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kegembiraan ini disuruh tidak disuruh, sengaja tidak sengaja, direncanakan tidak direncanakan, sering kemudian kita ekspresikan dalam berbagai macam bentuk wujud syukur. Selamatan barangkali, syukuran, sedekah, berbagi hadiah kepada tetangga dan keluarga. Demikian halnya ketika kita mendapatkan karunia kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 bulan meteng ngandung, beratnya luar biasa, tersiksa luar biasa, dilalah lahir selamat, ibunya selamat, anaknya selamat. Syukur-syukurnya itu luar biasa, dan itu kita wujudkan dalam berbagai macam bentuk selamatan, syukuran, apapun wujudnya, yang biaya serta anggarannya itu kadang-kadang harus kita utangkan sama tetangga. Gimana mungkin? Diberi kepercayaan anak, urung jelas anak ini besok gede jadi soleh atau jadi ahli maksiat. Belum tahu anak ini besok besar membahagiakan orang tuanya atau justru menyengsarakan orang tuanya. Sama sekali tidak ada garansi bahwa anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu, istri-istri kita itu akan mengantarkan kita sebagai orang tuanya ke surga atau ke neraka. Tetapi pokok lahir cekrot selamat, ibunya selamat, kebahagiaan kita meluap-luap, sukacita kita meledak-ledak sedemikian rupa, dan untuk menghargai itu semuanya kita sampai utang-utang kepada tetangga.
protes kalau cuma dikasih 2 juta untuk syukuran itu. Untuk beli ayam saja tidak cukup Pak, cuma 2 juta. Undangan kita itu ada 50, undangan kita itu 100, paling tidak 5 juta, hanya untuk menunjukkan rasa sukacita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita karena telah mendapatkan kepercayaan berupa anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal 20 tahun yang akan datang, anak niki kira-kira bakal yang sarane wong tuane, ngrogoti wong tuane, sampai puncak-puncaknya nanti barangkali jongkroknya orang tuanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebahagiaan kita tidak peduli. Ini persoalan cinta. Niki persoalan cinta. Dan Maulid Nabi adalah bagian dari cinta yang kita ekspresikan semata-mata dalam rangka menunjukkan bahwa kita bahagia, bahwa kita gembira, sukacita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ning giliran gembiranya itu karena Rasulullah, dilalah kok ya sing dikeluarkan cuma endrok. Dilalah yang disedekahkan kok ya cuma telur. Mondang nih, saat ini wonten plastik duit-duit kan. Bahagia karena anak kita selamat. Berapapun juta kita keluarkan, kita keluarkan. Giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti akan menyelamatkan kita, pol-polnya saya ketahui mundak titik 100.000. Lalu kira-kira sebesar apa rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusikum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh kalimatnya niki ada takkidnya, ada penekanannya, memberikan satu pengertian kepada kita yang memang gampang sekali tidak percaya. Maka diberikan satu istilah takkid oleh Allah, penekanan agar kita muslim maupun non muslim, yang bisa berpikir maupun yang tidak bisa berpikir, untuk percaya bahwa sungguh-sungguh telah aku berikan satu karunia luar biasa, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum, ketika aku Allah mengutus rasul dari bangsamu sendiri, dari jenismu sendiri, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nyata-nyata merupakan karunia, nyata-nyata merupakan anugerah yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anugerah ini yang akan menyelamatkan kita, mengantarkan kita pada satu titik keberuntungan, tidak saja di dunia bahkan lebih-lebih nanti di akhirat,
kita, apresiasi kita, respon kita biasa-biasa saja. Atau jangan-jangan sesungguhnya ini bukan merupakan ekspresi cinta, tetapi semata-mata karena ketundukan budaya. Okay. Hati-hati dengan niat kita di dalam melakukan sesuatu. Sama-sama hadir, ibunya datang pakai jilbab, bapaknya datang pakai peci, pakai sarung, hadir ke dalam suatu majelis, nilainya bisa saja berbeda semata-mata karena motivasi yang mengantarkan hati kita untuk menyelenggarakan peristiwa demi peristiwa kegiatan semacam ini. Kalau hadir kulo panjenengan semacam ini semata-mata hanya untuk muri-muri kebudayaan, hanya semata-mata untuk memelihara adat kebiasaan, maka sungguh-sungguh kita kehilangan nilai dari apa yang kita amalkan. Tetapi hadir kulo panjenengan yang lagi pakai peci, ora pakai peci, mbok-mboke pakai jilbab, tidak pakai jilbab, bapak-bapaknya pakai sarung, pakai celana, sama saja semata-mata niatnya untuk takzimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini akan mengantarkan hati kita, menyambungkan jiwa kita ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling penting bukan semata-mata peristiwanya, tetapi adalah apa yang kita tumbuhkan di dalam hati kita ketika kita melangkahkan kaki menghadiri satu peristiwa-peristiwa keagamaan semacam ini. Oleh karenanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, itu memberikan satu penjelasan, memberikan satu arahan bahwa peringatan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai kesakralan, nilai-nilai keagungan, yang oleh karenanya bahkan sebelum kita hadir berbagai macam ritual itu mesti kita lakukan. Niki Bu, Pak, orang yang tahu itu menyikapi sesuatu itu penuh dengan keseriusan, meskipun gambarannya barangkali biasa saja, tetapi hadir hatinya, tata batinnya itu betul-betul dilakukan dengan segala keseriusan dan kesungguhan, bukan semata-mata karena ora penak karo sing ngundang, ora penak karo panitia, sungkan karo Pak Riswati, sesuk ora oleh portingan karo blonjo-blonjo. Niki maka tahsinun niat, membenarkan, meluruskan niat merupakan satu peristiwa penting pertama yang harus kita lakukan di dalam menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan, sekali waktu kita kok punya niat untuk hadir di majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sempat dimulai dengan pertama-tama mandi sunnah dengan niatan litakzimin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niat ingsun adus dalam rangka ngagungake Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai mandi lalu kemudian wudhu. Begitu
sebelum doa wudu baca sholawat 33 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus 33 kali. Baru kemudian sholat sunat, dilanjutkan sholat sunat, dan setelahnya baru noto niat nawaitu an ahdurul maulid sallallahu alaihi wasallam mislama nawa aslafuna sholihun wa biniyati ta'liman wa takriman li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wal mahabbah wal qurbi ilallah wa rasulullah wa biniyati annallaha ayyaghfira lana wa yakhtimana bi husnil khatimah. Niat ingsun hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu niat mengagungkan Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi, dan dengan niat mudah-mudahan Allah nambah-nambahi iman kita, nambah-nambahi rasa cinta kita, nambah-nambahi kedekatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan dengan satu niatan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa salah kita, mengampuni dosa salah orang tua keluarga kita, dan pada saatnya Allah mengambil kita semuanya bi husnil khotimah. Niki pelajaran hal sepele, hal sederhana tentang bagaimana kita menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian rupa para ulama kita dahulu memahami dan memposisikan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dibutuhkan satu ritual-ritual tertentu, syarat-syarat tertentu, agar betul-betul hati kita tidak sia-sia ketika menghadiri peristiwa semacam ini. Betul-betul sanubari kita tertambatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini poin paling penting. Ini poin paling penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu fenomena belakangan, ada satu kecenderungan yang belakangan ini menguat di kalangan umat Islam, yaitu menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat mahdhah, formal, tetapi meninggalkan atau melalaikan hal-hal yang bersifat asasi, hal-hal yang bersifat mahdhah. Nopo belajar agama 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba malik gremyang 360 derajat, biasanya ngenggone topi, ciet dan sebagainya. Malik gremyang sakniki yang dipakai kopiah terus, biasanya nganggo kaos, singlet, jaket dan sebagainya. Malik gremyang ganti baju koko terus, hari-hari setiap waktu 5 waktu hadir ke masjid, rajin ke masjid, selesai menjalankan sholat ora cukup langsung ngaji, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pergaulannya dengan keluarga, pergaulannya dengan tetangga, pergaulannya dengan sesama, semakin beragama justru semakin renggang, semakin jauh, dan nyaris tidak ada kepedulian sama sekali. Ini menunjukkan bahwa keberagamaan kita semata-mata didasarkan kepada pengetahuan, tetapi tidak didasarkan kepada cinta. Sementara
semestinya agama pertama-tama harus kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian diiringi dengan pengetahuan keagamaan agar praktek keberagamaan kita di lapangan itu tidak justru menimbulkan satu persoalan, tetapi justru mengalirkan keberkahan bagi kita pelakunya maupun siapa saja, sebagai tetangga, sesama anggota keluarga, sesama anggota masyarakat, dan sebagainya dan sebagainya. Sholatnya rajin betul, zakatnya rajin betul, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, tapi pada saat yang sama menilai orang lain juga rajin, menghakimi tetangganya juga rajin, mencaci maki kawannya juga rajin, menjauhi tetangganya juga rajin. Maka ini keberagamaan yang pasti mengandung masalah, pasti mengandung masalah. Beragama istilahnya hanya dari teks, beragama hanya dari membaca, beragama hanya dari mendengar, tetapi tidak didasarkan kepada hati yang nyambung kepada kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta ini merupakan pondasi pertama dari segala apa yang bisa kita lakukan atas nama agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah semata-mata karena iman, semata-mata karena cintamu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau layak bergembira, engkau layak untuk bersuka cita, engkau layak untuk bahagia di dunia, lebih-lebih pasti lagi di akhirat. Iman dan rasa cinta kepada Rasulullah huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari segala apapun yang bisa engkau lakukan, apapun yang bisa engkau kumpulkan, dari harta, dari tahta, dari jabatan, sampai dari amal-amal soleh yang mungkin kita lakukan. Sebanyak apapun amal soleh yang bisa kita tumpuk, kita lakukan, tetapi pada saat yang sama kita kemudian merasa wis dadi wong soleh, kemudian berhak untuk ngelok-ngelokne tonggone si urung soleh, merasa berhak untuk menyalahkan teman-temannya yang belum soleh, menyalahkan bahkan sampai orang tuanya yang dianggapnya belum soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Maka keberagamaan yang tidak didasarkan kepada cinta Rasulullah menjadi batal, menjadi tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dengan satu pendekatan, dengan satu kesinambungan rasa terhadap Rasulullah, terus menerus hati ini terjaga, mengalami satu penisbatan yang utuh kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian sesedikit apapun amal baik yang bisa kita lakukan akan sesaat itu juga langsung mendapatkan nazroh atau pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifadlillahi wa birahmatihi, karena adanya iman dan adanya rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa beribadah tetapi ternyata dasarnya bukan iman? Untuk apa beribadah dengan cara-cara Islam tetapi tidak punya hormat kepada beliau yang mengajarkan risalah Islamiyah?
Niki ada bagaimana menjadi muslim, mengerjakan ajaran-ajaran Islam, tetapi didasarkan kepada rasa cinta kepada beliau yang telah mewariskan Islam. Nah, hari ini banyak muslim gemar menjalankan ajaran Islam, tetapi tidak memiliki satu kedekatan kepada yang mengajarkan Islam. Ini layaknya seperti halnya kita mencuri barang tetangga dan tidak mau memberikan satu apresiasi sama sekali kepada tetangga. Gelem numpak montore, gelem nyilih montore, gelem pinjam mobilnya, tapi tidak mau terima kasih, tapi tidak mau baik-baik. Sing dikongkon anak ele silih motor kae. Datang sendiri untuk sekedar duduk lebih rendah kepada tetangga yang kita butuhkan. Pakde, bude, nyuwun sewu menawi saged pinjam mobilnya, pinjam motornya, mau ada keperluan ke pengajar, enggak mau. Sing dikongkon anaknya, nggih, silih no kae lunggone bude sapa kae motor. Dipinjamin betul, mau naik motornya, mau menikmati rasa motornya, tapi tidak apresiasi kepada yang punya motor. Niki lek kula sing duwe motor stop wis ora usah disilinan. Nggih. Sing ngeten niki sakniki kathah belajar agama, menjalankan agama, tapi tidak punya respek kepada yang memberikan pemahaman agama. Maka pertama-tama para bapak, para ibu, agar ini kita tidak tertipu telah merasa beragama, tetapi ternyata justru semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kuncinya adalah rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Maka para leluhur kita, para ulama-ulama kita dahulu ini memberikan satu terobosan kebudayaan dalam bentuk peringatan-peringatan semacam ini, yang pada saat itu barangkali Islam belum sedemikian populer, orang belum demikian familiar dengan Nabi Muhammad SAW, maka kemudian diberi berbagai macam pernak-pernik, diberi berbagai macam hiasan, diberi berbagai macam iming-iming untuk menumbuhkan rasa senang, untuk menumbuhkan rasa suka. Ndok-ndoke ditawakne, kembang-kembangannya dipamerni dan sebagainya, agar yang awam itu suka, agar yang anak-anak itu tertarik, sampai sedemikian rupa rasa tertariknya, kemudian muncullah rasa butuh, muncullah rasa suka, muncullah rasa tresno kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi dibilang penting-penting, saya ngeten-ngeten iki, dibilang tidak penting, bisa saja tidak penting. Penting sepanjang ini mampu sungguh-sungguh menarik perhatian Bapak, Ibu, dan anak-anak terutama. Lalu kemudian mereka memiliki kesempatan untuk mendengarkan apa saja tentang Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga dari sejak kecil memang sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk mengenal dan lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Dan ini penting agar seluruh nilai amaliyah kita, sedikit apalagi banyak, itu betul-betul mendapatkan nilai dan makna di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti apa yang termaktub di dalam spanduk di belakang, bahwa ini adalah bukti dari rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, andai saja ada yang mempertanyakan kenapa hal-hal semacam ini penting, kenapa cinta kepada Rasul itu penting, kenapa gebiar semacam ini kok sedemikian rupa dikuat-kuati, dipertahankan, karena sungguh-sungguh tidak ada yang ada di seluruh alam semesta yang tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya makhluknya Gusti Allah yang tidak suka dengan maulid Nabi itu cuma iblis. Satu-satunya makhluknya Gusti Allah yang tidak suka maulid Nabi yang nyata dan sudah dinas atau dinyatakan oleh Kanjeng Nabi, makhluk itu adalah iblis. Inna iblisa ronna arba'a ronnatin. Iblis itu mengalami histeris, mengalami kebencian yang memuncak 4 kali histeris. Ronatun hina lu'in. Pertama, iblis itu teriak-teriak marah ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waronatun hina uhbid. Yang kedua, teriak-teriak marah iblis itu ketika diturunkan oleh Allah dari langit menuju buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waronatun hina wulida Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iblis itu teriak marah-marah ketika Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah ke alam dunia. Waronatun hina unzilatil Fatihah. Dan yang keempat, iblis itu teriak marah-marah ketika suratul Fatihah diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tidak suka, tidak bahagia, tidak gembira dengan maulid Nabi berarti koncone ngoten ora iblis, koncone lah paling ora, atau ponakane kira-kira barangkali semacam itu. Karena nyata dapat gaji kita gembira, panen kita gembira, punya anak kita gembira, anak sehat kita gembira. Ketika mendapatkan karunia yang ecek-ecek saja, kita itu mudah untuk gembira. Giliran mendapatkan karunia yang menjamin keselamatanmu fitini wa dunya hatal akhirah, lek ora gembira berarti ada yang salah dengan sarafnya. Duwe anak setahun 2 tahun genep umur 4 tahun dirayakan untuk sekedar happy birthday to you. Berapa bu ragatnya bu? Banyak pak, minimal 2-3 juta. Nggak ada yang nanya dalilnya happy birthday itu apa enggak? Giliran maulid Nabi loh kok enek sing mentolo, enek dalilnya ora lho. Ada dalilnya enggak itu? Ada hadisnya enggak? Lalu sampai merayakan ultah anakmu saja enggak nanya dalil loh. Giliran ultahnya Kanjeng Nabi kok perlu dalil? Kira-kira yang butuh syaratnya sopo?
Nah ini kita menunjukkan betapa kualik-kualiknya cara berpikir kita. Begitu sawahnya panen, tonggo-tonggo diundang syukuran. Pernah enggak ketika syukuran itu punya pikiran dalilnya enek apa ora ya iki aku arep selamatan kene dalilnya? Enggak, otomatis saja bawaan hati karena gembira, bawaan hati karena merasa bersyukur, sehingga untuk itu tidak dibutuhkan dalil, untuk itu tidak dibutuhkan hadis. Giliran mau memperingati ultahnya Kanjeng Rasul kok ya mentolo, ada yang nanya dalilnya mana, hadisnya lo mana. Sampai lo ulang tahun anaknya di Penajam, di Waterboom, di Balikpapan, nginep di hotel, berjuta-juta biayanya, dari awal sampai tidak nanya dalilnya, tidak repot dengan hadisnya, dan merasa benar-benar saja kok. Giliran ultai Kanjeng Nabi kok repot-repot boleh dalil. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kegiatan mekaten peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun suara yang ada di mana, apapun suara yang ada di sebelah mana, wajib untuk terus kita laksanakan. Dulu puluhan tahun yang lalu para leluhur kita menganggapnya wajib. Lebih-lebih saat ini ketika gesekan demi gesekan, ketika nilai dan tingkat keimanan kita mengalami penyosoran sedemikian rupa, maka peringatan semacam ini menjadi semakin wajib karena kekhawatiran kita bahwa anak-anak kita tidak lagi mengenal Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang, bahkan binatang yang di dalam pemahaman awam kita itu tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pikiran kepada Rasulullah. Mereka memiliki satu kerinduan dan rasa cinta yang luar biasa. Ibu-ibu sholawat kiblatuna apa? Salatullahi malahat kawakib ala man khairi man rakiban najaib hada hadis surah bismillahirrahmanirrahim fahazza syukru sepanjang bintang-bintang bersinar, maka mudah-mudahan sholawat salam Allah senantiasa dicurahkan kepada Nabi Ahmad, Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk di dalam mengendarai onta. Ingatlah ketika seorang penggembala mengendarai ontanya lalu mendendangkan lagu-lagu kasidah-kasidah kepada Rasulullah sang kekasih. Ontanya fahaza syukru aktofarrokaib, ontanya jingkrak-jingkrak kesenangan, ontanya merasa bersyukur, ontanya merasa gembira, riang karena diingatkan kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam taraha wa qad madat khudaha wa salat min mada miha sahadif fadan jazbazima miwala tasubha faqaitu syawdiha lil hayja
tarik-tarik talinya unta itu agar berjalan lebih cepat. Kenapa? Fako itu syautiha, karena ikatan rasa rindunya kepada Rasulullah jazib akan menarik unta ini untuk berjalan lebih laju, berjalan lebih cepat. Kenyataannya memang demikian, Pak Bu. Unta di daerah Makkah, unta di daerah Madinah, itu para penggembala, para peternak di sana, ketika untanya itu lemes-lemes, jalannya sudah pelan-pelan, kelihatan aras-arasan. Tradisi yang berkembang di Jazirah Arab itu kemudian para penunggangnya mendendangkan sholawat kepada Rasulullah. Bilalah untanya itu magregap terengginas malu, semangat lagi, seolah-olah diingatkan akan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahim torobal gama hammat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Mereka para unta itu tahu rumus cinta. Onta-onta yang adalah binatang yang menurut kita tidak punya pikiran, menurut kita tidak punya kesadaran, ternyata mereka tahu kode-kode cinta. Mereka memahami bahasa kerinduan. Begitu diingatkan kepada Rasulullah, apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi beban mereka, teratasi lalu kemudian lari kencang dengan satu harapan segera bertemu menatap muka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Toroban terengginas semangat. Maka mestinya kulo panjenengan sebagai umat beliau yang merasa dan mengaku cinta kepada beliau jauh harus memiliki semangat yang lebih tinggi, memiliki semangat yang lebih besar untuk hadir takliman wa takriman li Rasulillah dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad semacam ini. Fa innaka fi tariqil hubbi kadzib, karena kalau kita aras-arasan, kita tidak punya motivasi, tidak punya semangat, maka seluruh pengakuan cintamu itu, seluruh pengakuan rindu dan butuhmu itu merupakan satu pernyataan yang dusta, merupakan satu pernyataan yang dianggap dusta. Niki binatang. Kedua, contoh saja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau berkhutbah pada hari Jumat, sebelum beliau dibuatkan mimbar atau mihrab oleh para sahabat, beliau itu berdiri begitu saja lalu bersandar di pohon kurma, bersandar di pohon kurma, sampai pada satu titik ketika para sahabat membuatkan Rasulullah podium atau mihrab, lalu kemudian Rasul untuk pertama kalinya mencoba mihrab itu dalam rangka menyampaikan khutbah. Baru naik kakinya pertama ledek, naik kaki di tangga yang kedua ledek, tiba-tiba terdengar tangisan. Terdengar tangisan yang menyayat hati, dan semua jamaah mendengarkan. Bukan cuma Rasulullah, ini bukan cerita ajaib, bukan cerita gaib, karena semua sahabat yang ada di Masjid Nabawi pada saat itu semuanya mendengar adanya suara tangisan. Dicek satu sopo ini sing ganggu, dicek satu persatu. Siapa yang menangis? Siapa yang menangis? Siapa yang menimbulkan suara-suara tangisan? Tidak ada, semuanya diam, semuanya mingkem. Baru kemudian
kemudian Rasulullah memperhatikan pohon kurma. Oh alah, yang menangis itu pohon kurma yang beberapa waktu lalu selalu menjadi sandaran punggung Rasulullah ketika beliau menyampaikan khutbahnya. Dan ketika kurma itu, pohon kurma itu ditinggalkan oleh Rasulullah karena Rasul sudah punya podium, kurma itu menangis. Terus menangis. Lalu kemudian disamperin oleh Rasulullah, didekati oleh Rasulullah, dipegang oleh Rasulullah. Sampean diam, dan aku janjikan sampean nanti akan menemaniku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga kemudian pohon kurma yang biasa menjadi sandaran punggungnya Rasulullah itu tersenyum. Kata Rasulullah, andai kurma ini tidak aku suruh diam dan tidak aku janjikan surga, maka sampai umatku yang terakhir menjelang kiamat akan mampu mendengarkan tangisan si pohon kurma. Jadi yang haji-haji itu bisa menikmati satu lagu tangisan dari pohon kurma andai pohon kurma itu tidak dibujuk oleh Rasulullah, diiming-imingi surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu-satunya pohon kurma dunia, pohon kurma bumi yang akan menjadi pohon kurma di surga adalah pohon kurmanya Rasulullah, nakhlatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru terdiam ketika diiming-imingi untuk dijanjikan selalu dekat kepada Rasulullah. Pohon kurma yang kita tahu tidak memiliki pikiran, tidak memiliki kesadaran, ternyata juga memiliki rasa rindu, memiliki rasa ingin dekat terus menerus kepada Rasulullah. Lah panjenengan kula yang ngaku umatnya, yang ngaku cinta kepada beliau, yang ngaku iman kepada beliau, ono ora ono karepmu, ada maulid tidak ada maulid karepmu, seolah-olah tidak ada satu efek apapun di dalam hati kita. Maka ketika itu terjadi, sungguh-sungguh kita wajib untuk mewaspadai dan merenovasi hati kita sendiri yang ternyata telah dijauhkan dari rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, niki pentingnya cinta. Kedua, lalu bagaimana cinta ini terus-menerus bisa kita pupuk? Bagaimana rasa cinta ini terus-menerus bisa kita kembangkan sedemikian rupa? Man ahabban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'aksiru alaihi minas sholah. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, maka dia akan semakin banyak dan terus memperbanyak bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah selalu
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik hadirin wal hadirat, kula panjenengan diperintahkan untuk sholat. Allah dan malaikatnya tidak perlu sholat. Kula panjenengan diperintahkan untuk membayar zakat. Allah dan Rasulnya tidak perlu melakukan hal yang sama. Kula panjenengan diperintahkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Allah dan Rasulnya tidak perlu melakukan itu. Tetapi giliran kula panjenengan diperintahkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi, Allah dan malaikatnya giliran perintah tentang sholawat kepada Kanjeng Nabi, Allah dan malaikatnya terlebih dahulu memberikan satu keteladanan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Wahai orang yang beriman, kemudian mbok kalian sholawatoh gitu. Jadi sebelum perintah sholawat itu dititahkan kepada kita, Allah dan malaikatnya telah lebih dulu menyampaikan sholawatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian titah dan perintah untuk senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu disampaikan kepada kita. Uniknya di sini, berbeda dengan syariat perintah yang lain. Allah tidak melakukan hal yang sama, malaikat tidak melakukan hal yang sama. Giliran sholawat secara khusus memiliki satu posisi yang berbeda. Allah dan Rasulnya mencontohkan terlebih dahulu, melakukan terlebih dahulu, baru kemudian umat manusia dan umat Rasulullah diperintahkan untuk mengikutinya. Ini para ulama memberikan satu penjelasan bahwa fenomena ini, peristiwa ini menggambarkan betapa pentingnya sholawat, betapa luhur agungnya faidah dan fadilah dari sholawat di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sungguh merasa cinta kepada Rasul, tapi kok sholawatnya enggak, maka tidak nyambung dengan apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan oleh Allah penguasa alam semesta dan para malaikatnya sebagai panitia alam semesta. Dan ketika kita tidak berada satu koordinat dengan gerakan Allah dan para malaikatnya, maka bisa dipastikan seluruh kehidupan kita bermasalah. Seluruh kehidupan kita bermasalah. Persoalan orangnya menyadari tidak menyadari urusan lain, tetapi nyata-nyata pasti bermasalah. Karena seluruh syariat Allah yang kita jalankan, yang kita amalkan, mau nurut tidak mau nurut, itu pintunya melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok kita tidak mau melalui pintu itu, tidak mau mengakui adanya pintu itu, maka ini hanya menunjukkan betapa tidak beradabnya
amalan semacam ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat harus menjadi amaliyah rutin keseharian kita, wabil khusus sing aku NU. Wabil khusus sing aku NU. Ini saya menghadap ke Pak Dono sebagai DP Ansor MBC. Lebih-lebih bagi yang aku NU, sholawat menjadi wirid sehari-hari, bukan cuma sunnah tapi wajib. Min alamati ahli sunnah wal jamaah hubbus sholati ala nabi. Ciri khas orang yang berideologi, berfahamkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama adalah kecintaannya untuk menjadikan sholawat sebagai wirid atau zikir yaumiyah, zikir keseharian. Ngaku NU kok orang senang sholawat, maka NU-nya batal dengan sendiri. Apapun jenis sholawatnya, mau sholawat yang panjang monggo, mau sholawat yang pendek monggo, intinya harus punya cekelan sholawat. Intinya harus punya cekelan sholawat. Bahkan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menyatakan ada muslim yang al-asi, ahli maksiat, kerjaannya senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh tersesat dari jalan hidayah, lalu kemudian pengen tobat tapi tidak tahu jalan. Apa yang harus dilakukan? Beliau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menyatakan, terhadap orang-orang semacam ini jangan ajarkan Islam, jangan ajarkan syariat Islam, jangan ajarkan fikih dan sebagainya. Berikan kepada mereka sholawat, berikan kepada mereka sholawat dan ajak mereka terus-menerus bersolawat, karena sholawat ini nanti akan membimbingnya, yang akan menariknya secara lembut pelan-pelan menuju Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama dulu mengatakan, Bu, nyuwun sewu, kalau kisah-kisah semacam ini kalau di Jamiah Nahdlatul Ulama sak ndabit. Ada maling sowan ke kiai, ada pencoleng sowan ke kiai, ada yang nakal-nakal sowan sama kiai. Yang diberikan cuma sholawat, yang diberikan rata-rata sholawat. Jadi orang mau maling pakai sholawat, orang mau jambret pakai sholawat, sampai dodolan dagingnya dewe itu sing diwaca sholawat. Ini merupakan satu strategi, kalau bahasa anak muda sekarang, jebakan Batman. Diberikan penglaris, diberikan kemudahan, tapi pada saat yang sama hatinya ditarik oleh rohnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat, maka segala kemaksiatan itu rasanya tidak lagi manis. Kemaksiatan dan kesalahan lambat laun akan terasa tidak lagi indah, tidak lagi menarik. Sajane dodolane yo tangga, bahkan barangkali semakin laku. Ini biasanya ibu-ibu, bapak yang nakal-nakal itu semakin laris dodolannya, semakin laku. Tetapi pada saat yang sama kemudian bosan, pelan-pelan, jenuh dengan sendirinya, lalu kemudian pengen dekat dan kabel.
kemaksiatan melalui fadilah sholawat, kemaksiatan dan pengingkarannya terus menerus kepada Allah, itu kehilangan rasa sampai kemudian tertarik secara lembut, tertarik secara pelan-pelan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kemudian pintu-pintu futuh, pintu-pintu hidayah terbuka, dan keberislamannya biasanya keberislaman yang lembut. Ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa melihat atau menyikapi satu fenomena keberagamaan belakangan ini. Preman, ahli mabuk, ahli ngombe, jagone loh. Hanya karena ikut temannya banting setir, kemaksiatannya ini masih asik-asiknya, masih nikmat-nikmatnya, tetapi barangkali karena media sosial, karena trending, karena gaya, karena tidak enak, karena komunitas, karena forum, banting setir ikut trending, ikut satu ustaz tertentu, belajar agama langsung masuk kepada wilayah fikih, bicara sholat, bicara duduknya sholat, bicara berdirinya sholat, bicara rukuknya sholat, bicara sujudnya sholat, langsung praktek. Begitu bisa langsung dipraktekkan, diamalkan. Begitu pulang ke kampung, teman-temannya itu didudini satu persatu. Kalian ini ahli dosa semuanya dan sebagainya. Sholatmu salah, kamu tidak pernah sholat. Sholatmu ini salah, sujudmu salah, rukukmu salah, semuanya salah. Kenapa? Pengetahuannya mampu menampung informasi keberagamaan, tetapi hatinya masih jauh dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rasa asihnya, rasa rahmatnya itu belum muncul. Beda orang-orang tobat zaman dulu di tangan para ulama, dengan melalui wasilah sholawat, pertobatan mereka terjadi secara alami, pertobatan mereka terjadi secara pelan-pelan, seiring ma bainal zahirin wa batinin, apa yang terjadi di lahir, apa yang terjadi di luar dengan apa yang terjadi di dalam hati itu berjalan seiring, sehingga keislamannya pasca tobat menjadi Islam yang indah, menjadi Islam yang indah, karena dipenuhi dan didasarkan oleh satu kerendahan hati yang luar biasa. Orang dulu tobat dari maksiat lalu kemudian punya ustadz atau punya kiai, niki menarik Pak, menarik Bu, biasanya rendah hati luar biasa. Panjenengan tinggali tato ini seawat, gambar tatonya seawat, tapi diklu sama kiainya tawadhu, tidak pernah mencaci, tidak punya keberanian untuk menghakimi yang lain, karena sadar bahwa dirinya adalah bagian atau mantan dari kebusukan, sehingga tidak berani menampilkan diri secara angkuh, secara sombong. Hari ini produk-produk ustadz-ustadz baru terima para preman yang mau tobat, apa yang mau tobat, prostitusi yang mau tobat, langsung diajari fikih keagamaan, prakteknya belum tentu benar, tetapi mencaci maki yang lain tidak benar. Sama-sama tatoannya juga masih banyak, masih menyimpan banyak masalah, tapi gemar mempermasalahkan orang lain.
melatar belakang dirinya sendiri sebagai ahli maksiat. Kadang-kadang malah berani mencaci seorang kiai yang dari kecil loh sudah jadi kiai, sementara dirinya menjadi muslim itu baru setengah bulan yang lalu. Itu pun tatonya belum habis disucikan, belum habis dibersihkan, sudah menyatakan oh kiai itu sholatnya salah, cara berdirinya salah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini keberagamaan yang menipu, tadayunul maghrur, keberagamaan yang tanpa disadari menipu pelakunya sekaligus juga menipu bagi masyarakat. Nah, maka waspada kepada produk-produk yang demikian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat kepada Rasulullah menjadi satu ciri bagi mereka yang mencintai Rasulullah SAW. Terakhir, tidak cukup cuma sholawat. Sholawat itu menjadi pengantar kita menuju pintu futuh, pintu keterbukaan kepada cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjadi pintu yang akan membuka langit-langit rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma baina du'ain wassamain illa hijab, tidak ada doa dan langit kecuali diselingi atau didindingi oleh hijab, ditemboi oleh hijab. Hatta yusolli ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hijab itu didobrak oleh sholawatnya Kanjeng Nabi. Tidak ada doa yang terkabul, karena setiap doa yang disampaikan awang-awang antara bumi dan langitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menemukan pintu menuju keterkabulan. Maka pintunya adalah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah pintu yang membuka langit-langit rahmat Allah bagi kita semua. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab atau menyiksa suatu kaum sedangkan engkau ada di tengah-tengah kaum itu, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah akan menjadi penyiksa bagi suatu kaum sementara kaum itu rajin beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci dari keamanan satu keluarga, kunci dari keamanan satu komunitas, kunci dari keamanan satu daerah, kunci keamanan bagi bangsa dan negara ini satu, sholawat kepada Kanjeng Rasul agar Rasulullah senantiasa berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, wahum yastaghfirun, masyarakat yang gemar istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka siapa saja yang punya wirid keseharian sholawat dan istighfar, insya Allah hidupnya di dalam kesentosaan, hidupnya di dalam keamanan, hidupnya di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sholawat belum cukup, harus diiringi dengan pemahaman adab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man laisa lahu adab kan dubab. Orang yang tidak punya adab itu layaknya seperti lalat. Fa'alaihi imma al-ghadab wa imma al-adab. Bagi orang-orang yang tidak punya adab yang seperti lalat ini, baginya hanya ada dua kemungkinan, dibenci atau disiksa. Orang yang tidak punya adab di dalam satu pernyataan itu diibaratkan seperti
lalat. Tahu lalat Pak Bu? Lalat itu habis nemplek di tretong, main-mainan kotoran, ngosek-ngosek tretong, habis itu miber dan pandang bulu dan mikir apa-apa, miber ten pawane panjenengan, mencrot ten bubur, mencrot di sayur-sayuran panjenengan, mencrot di makanan panjenengan. Nggak punya pertimbangan, habis itu babang lagi, mabur lagi, mencrot ten irungi panjenengan. Itu lalat. Habis dari mana, bagaimana, dengan siapa, nggak mikir sopo-sopo, nggak peduli. Habis mainan kotoran, ora iso, tidak cuci diri, ora iso, ora mandi, tidak bersih-bersih, langsung neng sego, langsung neng sayur-sayuran. Ora iso, tidak bersih-bersih, langsung mencrot teng bibine panjenengan, mencrot teng bibine panjenengan, mencrot teng irunge panjenengan. Niki lalat, laler. Gerakannya tidak mempertimbangkan apapun dan siapapun. Lah Rasulullah itu adalah hamba Allah yang seluruh hidupnya itu diwarnai dengan adab, dan adabnya ini bersumber dari Al-Quran. Maka disebutkan kana khuluquhul Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya itu bersumber dari Al-Quran. Nah, adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah niki betul-betul mempertimbangkan segala bentuk nilai keluhuran sedemikian rupa. Lawong sang niki kadang-kadang yang disebut tokoh agamane, disebut ustadz, niku sekedar menjalankan akhlak dasar keseharian saja, niki belum mampu. Dipanggil ustadz, dipanggil kiai, tapi pegang Qurannya pakai tangan kanan, lenggang tanggung. Yasinan bareng-bareng, cara membagikan Yasin dilempar-lempar, gitu. Yasin yang kecil itu begitu sudah bubar, mentang-mentang bajunya tidak punya saku, datang pakai celana, buku Yasinnya disembelkan di kantong, di sakunya nenggon bokonge. Ini kadang-kadang saat tokoh agama fa'alaihi immal ghadab awil adab. Orang semacam ini mau dipanggil ustadz, mau dipanggil kiai, pokok orang duwe adab, maka kemungkinannya akan dibenci oleh Allah atau akan mendapatkan bilahi siksa dari Allah. Maka menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kunci yang paling mendasar adalah menjalankan atau mengikuti, meneladani adab akhlak Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau menghormati segala apapun yang memiliki nilai keluhuran. Suatu hari Kanjeng Rasul sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, nongkrong jagongan. Tiba-tiba dari jauh itu ada gerutu rombongan yang sedang berjalan terburu-buru. Para sahabat menengok, oh ternyata ada orang Yahudi yang mati, yang sedang ditandu untuk diantarkan ke kuburan. Sahabat-sahabat santai, wong Yahudi, serapok Yahudi. Tetapi Kanjeng Nabi boten. Spontan beliau langsung berdiri dan menundukkan kepalanya. Ya Rasulullah, apa yang panjenengan lakukan? Itu kan cuma mayat Yahudi, bukan mayat Muslim.
Jawaban Rasulullah nomor am yahudiyun insan. Bukankah Yahudi itu juga insan? Bukankah orang Yahudi itu juga manusia? Sederhana. Sederhana. Hari ini kita diajarkan banyak sekali kebencian-kebencian yang didasarkan kepada sentimen agama yang sama sekali tidak punya dasar. Jangankan kok kemudian punya tetangga Yahudi, punya tetangga Nasrani, punya tetangga Hindu atau Buddha, sama sesama Muslim yang beda aliran saja, mati ya ben. Tapi orang Asia, coba muka mas, uji bolo, ben. Loh, sesama Muslim saja loh penghargaannya tidak ada. Apalagi nanti ketemu Yahudi, apalagi nanti ketemu Majusi, apalagi nanti ketemu Hindu, Buddha dan sebagainya. Kanjeng Rasul tidak demikian. Ketika para sahabatnya menganggap yang terhormat itu cuma Muslim, yang terhormat itu adalah para sahabat-sahabat yang telah masuk Islam, Rasul memberikan satu keteladanan. Ketika ada mayat Yahudi sedang diiring untuk menuju ke kuburan, beliau berdiri dan menundukkan kepala, memberikan penghormatan. Apakah kepada Yahudinya? Bukan, tetapi kepada nilai kemanusiaan, bahwa sesungguhnya seluruh ciptaan Allah diciptakan di dalam satu kemuliaan, dan siapa saja yang menghinakan kemuliaan dari ciptaan Allah, sesungguhnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Maka prinsip dari adab atau akhlak ajaran Nabi Muhammad SAW adalah memberikan satu penghormatan, memberikan satu penghargaan kepada siapa saja yang masuk dalam kategori makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sebarkanlah kasih sayang, berikanlah penghormatan kepada siapa saja yang ada di bumi, maka mereka-mereka yang ada di langit akan memberikan penghargaan, akan memberikan kasih sayang kepada. Harapan kita dengan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti malam hari ini, menambah rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan berkahnya, kita mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan keteladanan akhlaknya. Yang akhlak baik ini bisa kita sebarkan. Absus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kepercayaan, tebarkan keindahan kepada siapa saja. Maka jangankan warung, jangankan PPU, Indonesia akan senantiasa aman, Indonesia akan senantiasa nyaman di dalam payung keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa kita malam hari ini, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya'lamu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani subhanallah. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika wa ta'ala tarda wa lakal hamdu rabbika wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalqi nur wa rahmatil alamin azhur adada khalqi wa ma'lum sa'in syabi salatin tastaghfiru wa tatubu bil haqq wa tadabbu wa tadahawala wa salatin da'amatan bidawami wa ala tasliman mithla dhalik. Allahumma ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajin asbina nusyurum kullahu wa la takilna ila anfusina wa la hadina fadlu wa ta'ala wa jalana kulli hammin faraja min kulli
yusra wa min kulli bala'in afiyah wa min kulli dhanbin taubah warzuqna min haitsu la nahtasib bi judika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika al-mukhtar bi ahli al-athhar wa syahid al-akhyar tahhir qulubana min ash-shawaq wal awzar wa kafina min dhunub wal awzar wa afanna min jami' al-makhawif wal khudar wa jumana ya Allah wa matina bi ru'yati nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi tarwatil qadar wa matina bi ru'yati nabi fi hadhihi tarwatil qadar wa matina bi ru'yati nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi tarwatil qadar wa ya Allah man yasir amal fi hadhihi rahmatika ya arhamar rahimin waghfir lana warhamna ya aziz ya jabbar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Pangapunten ingkang kathah, mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.